Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai peraturan ketenagakerjaan di Indonesia sampai peranan tenaga kerja dalam pembangunan. Bagian B, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Nomor 1, ruang lingkup landasan, asas, dan tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Landasan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, dan adil. Nomor 2, kesepakatan kerja. Yang dimaksud kesepakatan kerja adalah hubungan antara manajemen perusahaan dengan tenaga kerja melalui sebuah perjanjian. Nomor 3, penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. 4. Perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan dan jaminan sosial ini berbentuk perlindungan kesehatan atau disebut juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. 5. Waktu kerja dan sistem upah. Waktu kerja dan sistem upah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Jadi, manajemen perusahaan dengan tenaga kerja sudah tidak memiliki keterkaitan lagi. 7. Peran pemerintah dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, menetapkan kebijakan. Kedua, memberikan pelayanan. 3. Melaksanakan pengawasan. 4. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Bagian C, pengangguran. Jenis dari pengangguran ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cirinya dan berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan cirinya sendiri, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah di mana kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Kemudian pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah kelebihan tenaga kerja atau tidak sesuai kompetensi. 3. Pengangguran musiman. Ini pengangguran yang diakibatkan oleh pergantian musim. 4. Setengah menganggur, di mana penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Kemudian berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, pengangguran struktural. Ini dikarenakan perubahan struktur ekonomi. Kedua, pengangguran friksional. Ini disebabkan karena tidak ada titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Ketiga, pengangguran siklikal. Ini karena menurunnya kegiatan ekonomi. Dan keempat, pengangguran teknologi karena bergantian tenaga manusia oleh mesin. Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi. Di sini dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Di bidang ekonomi sendiri, dampaknya adalah berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Di bidang sosial, meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat
seperti raskin dan jaminan kesehatan. Jadi karena banyaknya angka pengangguran, biaya untuk raskin dan jaminan kesehatan ini semakin banyak pula. Di bidang pendidikan, dampaknya adalah meningkatnya angka putus sekolah, mungkin dikarenakan kurangnya biaya untuk bersekolah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran, yaitu wajib belajar 9 tahun, program padat karya, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan, program transmigrasi, program kredit usaha rakyat atau KUR, perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenakertrans dan pihak swasta, dan program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM. Di sini juga sudah ada contoh dari wajib belajar 9 tahun, yaitu minimal lulus SMP. Bagian D, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya yang dilakukan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan program pemagangan. 4. Memberdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK secara optimal. 5. Mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. 6. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. 7. Penerapan bonus atau reward dan sanksi atau punishment. Di sini juga sudah ada contoh dari meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu fasilitas pendidikan yang sudah dipenuhi, dan juga contoh dari meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ini contoh gambarnya, yaitu memenuhi fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya bagian E, peranan tenaga kerja dalam pembangunan. Peranan tenaga kerja dalam pembangunan adalah sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan, sekaligus sebagai subjek pelaku pembangun itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.